萧家，萧炎。指缝中的光点燃了梦魇，站在天端俯瞰着世界无边无边。 Selamat datang di channel hiburan netizen. Mari kita lanjutkan part berikutnya dari cerita novel Donghua Battle Through the Heavens. Ini hanyalah full spoiler. Tanpa banyak kata demi menghemat kuota, segera kita mulai isi ceritanya. Xiao Yan menghela nafas lega di dalam hatinya setelah mendengar kata-kata Tang Zhen. Sukacita yang sulit disembunyikan muncul di wajahnya. Dia menangkupkan tangan kepadanya dan dengan serius berkata, "Terima kasih, Kepala Lembah Tang." Tang Zhen melambaikan tangannya dan menjawab, "Anda mengandalkan kemampuan Anda sendiri. Aku yang dulu telah memberikan sedikit bantuan kali ini." Tes pertukaran 10 kali ini adalah sesuatu yang Xiao Yan bergantung pada kemampuannya sendiri untuk lulus. Sejujurnya, dia hanya memberikan sedikit bantuan. Kepala Lembah Tang terlalu sopan. Jika bukan karena Anda, kemungkinan tes ini tidak akan pernah ada. Xiao Yan menyeringai. Dia memiliki kesan yang bagus tentang Tang Zhen. Orang ini memiliki kekuatan yang tak terduga, tetapi dia tidak membawa sikap acuh tak acuh yang dimiliki seorang elit Douzun. Dia bisa dianggap lebih mudah didekati dibandingkan dengan Lei Zunze dari Paviliun Petir Angin. Tang Zhen tersenyum, tetapi tidak berdebat dengan Xiao Yan tentang topik ini. Dia menoleh dan melihat tetua kedua di depan aula. Dengan suara acuh tak acuh, dia bertanya, "Tetua kedua, Xiao Yan dapat dianggap telah berhasil lulus tes ini. Apakah Anda memiliki hal lain yang ingin Anda katakan tentang ini?" Tetua kedua tertawa pahit setelah mendengar ini. Dia segera menghela nafas dan mengangguk. "Karena Xiao Yan telah lulus tes sesuai perjanjian, saya yang lama secara alami tidak akan lagi mengatakan apa-apa. Kami akan mendengarkan keputusan Kepala Lembah." Wajah Tang Zhen menjadi sedikit lebih hangat setelah melihat bahwa tetua kedua ini tidak mengatakan hal lain. Matanya memandang sekelilingnya saat dia memerintah. Semua orang harus bubar. Banyak murid lembah api yang terbakar dengan cepat mengakui dia setelah mendengar Tang Zhen berbicara. Setelah itu, mereka menarik tatapan aneh yang ditembak ke tubuh Xiao Yan. Mereka semua perlahan-lahan pergi sambil mengobrol satu sama lain. Banyak seruan yang samar-samar diteruskan dari jarak jauh ketika mereka melakukannya. Jelas, kinerja Xiao Yan hari ini telah memberi mereka kejutan besar. Wu Zhen berdiri di tanah kosong yang berantakan. Ekspresinya sedikit bergejolak. Sesaat kemudian, dia hanya bisa mengayunkan lengan bajunya dengan enggan, memberi Xiao Yan tatapan jahat, dan berhenti terlibat dalam masalah ini. Mata Tang Zhen mendarat di Xiao Yan setelah melihat bahwa tidak ada keberatan. Dia tersenyum dan berkata, "Ikuti saya." Dia berbalik dan memimpin jalan ke daerah dalam lembah setelah menginstruksikannya. Tang Huo'er segera mengikutinya. Di belakang mereka, Xiao Yan ragu sejenak sebelum buru-buru mengejar. Api langit tiga perubahan misterius adalah teknik rahasia tingkat atas dari lembah api yang terbakar. Oleh karena itu, biasanya disimpan di balai teknik Dou di dalam lembah. Tang Huo'er dan Xiao Yan mengikuti di belakang Tang Zhen. Dia memberitahu Xiao Yan dengan senyum saat mereka berjalan. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk ke Tang Huo'er. "Hehehe, Xiao Yan, apa kelas teknik Do Lotus Api yang Anda gunakan sebelumnya? Mengapa kekuatannya begitu menakutkan?" Tang Huo'er sedikit tidak sabar setelah melihat bahwa Xiao Yan tidak ingin mengatakan lebih banyak. Dia merengut sejenak sebelum akhirnya bertanya. Tang Zhen, yang berjalan di depan, juga mendengarkan ketika pertanyaan Tang Huo'er ditanyakan. Xiao Yan tersenyum. Dia dengan santai menjawab, "Lotus api itu adalah sesuatu yang saya buat menggunakan api surgawi. Karena itu,
itu cukup kuat. Namun, hal ini terlalu melelahkan untuk digunakan. Api teratai Buddha yang marah adalah kartu truf Xiaoyan. Saat itu, dia mengandalkan kepalanya yang berdarah panas dan beberapa keberuntungan untuk menciptakan api teratai Buddha yang marah ini. Setelah bertahun-tahun kesempurnaan, kekuatan api teratai Buddha tidak diragukan lagi menjadi lebih mengesankan. Selain itu, efek yang diraihnya adalah hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh teknik Du Xiaoyan lainnya. Oleh karena itu, Xiaoyan tidak ingin mengungkapkan terlalu banyak tentang hal itu kepada orang luar. Meskipun ia memiliki kesan yang baik tentang Tang Huo'er dan Tang Zhen, masalah api teratai Buddha yang marah memiliki terlalu banyak implikasi. Oleh karena itu, mustahil baginya untuk dengan mudah mengungkapkannya ke yang lain. Tang Huo'er mungkin sedikit tidak puas dengan jawaban Xiaoyan, tapi dia tidak bodoh. Segera, dia berhenti mengajukan lebih banyak pertanyaan. Setelah mengeluarkan tawa yang indah, dia mengubah topik pembicaraan. Xiaoyan mengobrol dengan Tang Huo'er selama perjalanan. Jalur fragmen batuan telah memendek saat mereka berbicara. Xiaoyan mengangkat kepalanya ketika dia merasakan Tang Zhen di depan tiba-tiba berhenti. Pada saat ini, ada sebuah bangunan di hutan hijau subur di akhir jalur pecahan batu ini. Ada 3 kata besar yang terlihat samar-samar di gedung itu, Aula Teknik Dou. Tempat ini adalah ruang teknik lembah api pembakaran. Biasanya, orang dilarang memasukkannya. Tang Huo'er menjelaskan kepada Xiaoyan. Xiaoyan sedikit memiringkan kepalanya. Matanya menyapu hutan di sekitar tanpa ada yang memperhatikan. Dia samar-samar dapat merasakan bahwa tempat ini memiliki aura yang tersembunyi. Jelas, mereka harus menjadi penjaga dari ruang teknik Dou. Ikuti aku. Api langit 3 perubahan misterius adalah teknik rahasia tingkat atas dari lembah api membara saya. Oleh karena itu, hanya di tempat ini orang akan mendapatkan warisan paling sempurna. Tang Zhen melambaikan tangannya ke Xiaoyan. Setelah itu, dia masuk ke aula besar itu. Xiaoyan segera mengikutinya. 3 tokoh melompat turun dari atas gedung ketika kelompok Xiaoyan berhenti di depan ruang teknik Dou. Setelah itu, mereka berubah menjadi 3 sesepuh berjubah merah yang membungkuk ke Tang Zhen. Sesepuh, silakan buka aula teknik Dou. Tang Zhen melambaikan tangannya dan meminta mereka. 3 sesepuh, yang ditutupi oleh aura megah, menyapu pandangan mereka ke Xiaoyan ketika mereka mendengar ini. Setelah itu, tangan mereka membentuk banyak segel misterius pada saat bersamaan. Banyak cahaya merah menyala bergegas keluar dari tangan mereka dan menembak ke pintu yang tertutup rapat. Permukaan pintu besar segera membentuk riak yang intens setelah cahaya merah mendarat di atasnya. Baru setelah itu aula besar memancarkan suara berderit ketika perlahan-lahan terbuka. Tang Zhen memimpin dan melangkah masuk setelah melihat pintu terbuka. Xiaoyan dan Tang Huo'er segera mengikutinya. Lingkungan menjadi jauh lebih redup setelah mereka memasuki aula. Deretan demi deretan rak yang tertata rapi, rak tinggi memasuki mata mereka. Rak-rak kayu dipenuhi dengan banyak gulungan berbagai warna. Namun, Tang Zhen tidak tinggal lama di tempat ini. Sebaliknya, dia menaiki tangga. Aula ini memiliki total 3 lantai. Kelompok Xiaoyan naik ke lantai ketiga sebelum mereka berhenti. Kisah ketiga aula teknik Dou tidak terlalu besar ukurannya. Dalam sekejap, itu tampak cukup kosong. Keempat sudut lantai ini tertutup cahaya pekat. Ruang di luar cahaya ini terdistorsi. Jelas, semua benda di tempat ini memiliki perlindungan khusus yang ditambahkan pada mereka. Jangan secara acak menyentuh barang-barang di sini. Jika tidak, akan ada masalah. Tang Zhen mengingatkan Xiaoyan sebelum berjalan ke tengah tingkat ini. Ada cahaya merah berkeliaran di sana. 10 jari Tang Zhen dengan cepat menekan cahaya itu dan perlahan-lahan menghilang.
Akhirnya, ia mengungkapkan bola kristal berwarna merah berukuran kepala. Bola kristal itu digantung di udara. Warnanya benar-benar merah. Secara sekilas, orang bisa melihat bahwa kristal itu dipenuhi dengan segel misterius yang tak terhitung jumlahnya yang memberinya penampilan yang sangat misterius. Ini adalah kristal warisan lembah api terbakar saya. Tidak hanya metode latihan lengkap dari api langit 3 perubahan misterius di dalamnya, tetapi juga beberapa peningkatan dan pengalaman dari kepala lembah api yang terbakar selama beberapa generasi. Tang Zhen berbicara dengan senyum lemah. Ekspresi memanas segera melonjak ke mata Xiao Yan ketika dia mendengar ini. Ini telah melampaui harapannya. Dia awalnya berpikir bahwa Tang Zhen hanya akan memberinya segenap api langit 3 perubahan misterius. Namun, dia tidak mengharapkan Tang Zhen untuk mengizinkannya menerima warisan teknik rahasia semacam ini. Dengan demikian, dia tidak hanya dapat dengan cepat memahami versi lengkap api langit 3 perubahan misterius, tetapi dia juga akan memiliki pengalaman para pendahulu dari lembah api yang terbakar selama beberapa generasi. Di masa depan, ia bahkan mungkin bisa mengandalkan kemampuannya untuk membuat perubahan api langit 3 perubahan misterius ini bahkan lebih kuat. Terima kasih banyak. Xiao Yan menghirup nafas udara, menangkupkan tangannya ke Tang Zhen, dan berbicara dengan cara yang serius. Anda telah menyelamatkan kehidupan Huo Er. Ini dapat dianggap sebagai hadiah kecil dari saya yang lama, lagi pula, yang lama hanya punya anak perempuan satu ini. Tang Zhen melambaikan tangannya saat dia berkata, "Baik, letakkan jiwamu ke dalamnya dan kamu akan dapat memperoleh warisan api langit 3 perubahan misterius yang paling lengkap. Namun, tempat ini adalah tanah terlarang dari lembah api terbakar saya. Oleh karena itu, saya yang lama akan tetap berjaga di sini." Xiao Yan tidak keberatan. Aula teknik Do adalah tempat yang sangat penting untuk setiap fraksi. Tang Zhen telah memberinya dukungan besar dengan membiarkannya memasuki tempat ini. Xiao Yan perlahan berjalan ke depan. Dia mengeluarkan nafas lembut dan dengan lembut menempatkan kedua tangannya di bola kristal merah menyala. Setelah itu, dia secara bertahap menutup matanya. Kekuatan spiritualnya melonjak darinya dan dimasukkan ke dalam bola kristal. Kekuatan spiritual baru saja memasuki bola kristal ketika tubuh Xiao Yan tiba-tiba bergetar. Ledakan dahsyat terpancar di kepalanya. Sejumlah besar informasi terus melonjak ke kepala Xiao Yan seperti air pasang. Informasi ini sangat besar sehingga Xiao Yan merasa kepalanya menjadi sedikit silau meskipun kemampuannya. Namun, Xiao Yan, yang matanya tertutup, tidak memperhatikan warna merah terang yang dipancarkan dari bola kristal saat kekuatan spiritualnya memasukinya. Intensitas cahaya itu menyebabkan seluruh aula teknik Do untuk memancarkan cahaya merah menyala secara samar-samar. Tang Zhen dan Tang Huo Er, yang berada di samping Xiao Yan, menjadi tercengang karena perubahan ini. Sesaat kemudian, mereka saling berhadapan dan menghirup udara dingin. Bola kristal turunan ini juga memiliki semacam efek pengujian ketika mentransfer teknik rahasia. Seseorang dengan bakat luar biasa untuk berlatih teknik rahasia ini akan mampu menyebabkan bola kristal memancarkan cahaya. Saat itu, Tang Huo Er juga telah menyebabkan perubahan ini. Namun, jika dibandingkan dengan cahaya yang diciptakan Xiao Yan, itu seperti perbedaan antara kunang-kunang dan bulan yang cerah. Pantas. Tang Huo Er tertegun sejenak sebelum dia tiba-tiba bergumam. Dia baru saja ingat Xiao Yan mengatakan kepadanya bahwa dia merasa bahwa api langit 3 perubahan misterius sangat cocok untuknya. Saat itu, dia berpikir bahwa dia secara acak menyemburkan kata-kata itu. Namun, lihatlah sekarang. Api langit 3 perubahan misterius ini muncul seperti itu dibuat khusus untuknya. Tatapan terkejut di mata Tang Zhen juga berangsur menghilang. Ekspresi menyesal menggantikannya. Jika orang ini adalah murid dari lembah api terbakar saya,
Sepertinya lembah api terbakar saya akan menghasilkan individu lain yang mengejutkan seperti leluhur api terbakar saat itu. Cerita pun bersambung ke episode selanjutnya. Jangan lupa di like, komen, subscribe dan sharingnya ya, biar tambah semangat dan konsisten, dan dapat membantu meningkatkan kultivasi Xiaoyan. Terima kasih.